Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Al-Ustadz Salsah Kiha SOSI MPDI, yang berbahagia dan saya banggakan pemirsa NW Samawa Online TV dimanapun saudara berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita sama-sama menyaksikan dakwah Islamiyah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salsah Kiha SOSI MPDI. Selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu membaca selawat, kita akan diberikan syafaatnya nanti oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa NW Samawa Online TV yang berbahagia, pada sore yang berbahagia ini mari kita sama-sama untuk mendengarkan kajian dakwah Islamiyah kemuliaan Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salsah Kiha SOSI MPDI. Jadi saya perkenalkan sedikit, beliau ini adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam NW Samawa, dan beliau juga sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon NW Samawa. Pemirsa yang berbahagia, pada sore yang berbahagia ini kami berada di Studio 2 Gang Transito Kelurahan Lempeh. Marilah kita sama-sama saksikan kajian Islamiyah, kajian dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Salsah Kiha SOSI MPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa wa farajahallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Amma ba'd. Shaimin, shaimat dimanapun berada, dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah
kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Lebih-lebih alhamdulillah kita sudah berada di penghujung tahap kedua daripada bulan Ramadan ini, yang tentunya di tahap kedua ini atau fase yang kedua ini adalah sangat dianjurkan kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita berharap semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu membaca selawat, yaitu dengan selawat islahul ummah, yaitu Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat yang kita baca bisa menjadi asbab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini menjelang berbuka, saya ingin menyampaikan, mengajak kita sekalian untuk merenung dan memikirkan bagaimana keutamaan puasa Ramadan, pahala-pahala Ramadan. Banyak pahala, fadilah-fadilah di bulan Ramadan ini yang harus kita raih, harus kita kejar, seperti memberikan orang berbuka, karena dijelaskan di dalam kitab Fadailur Ramadan karangan Syekh Zakaria. Di dalam kitab Fadailur Ramadan itu dijelaskan bahwa man saqa shaiman saqallahu min haudi syurbatin wala yazma'u hatta yadkhulal jannatah. Barang siapa yang memberikan orang minum ketika dia berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia minum dari telaga di dalam surga, dan dia tidak akan haus, tidak akan kering tenggorokannya sebelum dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara shaimin shaimat yang insyaallah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Ramadan tentunya banyak yang terdapat di dalam kitab, termasuk yang dijelaskan di dalam sabda baginda Rasulullah, ummati khamsatu asya lam tu'ta li ahadin qablahum. Saya akan memberikan kepada umatku 5 macam, 5 perkara yang tidak pernah aku berikan seorang sebelum mereka, tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati khamsatu asya lam tu'ta li ahadin qablahum." Jadi akan diberikan kepada umatku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Kemudian yang pertama katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-awwalu biza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah." Apabila datang awal bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dengan rahmatnya. Wa man nazara ilaihi birrahmah la yu'azzibuhu ba'dahu abadan. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan disiksa hanya. Tentunya orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu
Itu orang-orang yang berpuasa Ramadan dan orang-orang yang selalu beribadah di bulan Ramadan seperti qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, dan solat-solat sunnah yang lain. Jadi itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah setelahnya itu selama-lamanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, wasani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, melakukan puasa dan qiyam Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk memohonkan ampun bagi hamba-hamba. Rugi rasanya saudara-saudara bagi orang yang tidak melakukan ibadah di bulan Ramadan, lebih-lebih kewajibannya yaitu melakukan puasa, kemudian melaksanakan sunnah di malam harinya, qiyam Ramadan, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mari kita raih saudara-saudara dengan cara kita beribadah, selalu mengisi dengan ibadah-ibadah baik di siang hari dan malam harinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Lebih-lebih kita berada di fase yang kedua ini, maka wa awsatuhu maghfiratun, di pertengahan bulan Ramadan itu adalah turunlah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita harus banyak beristighfar, banyak mohon ampun. Lebih-lebih kita berada di wabah COVID-19, yaitu terjadi virus di tengah-tengah kita yang membuat kita aktivitas di luar rumah jadi sangat berkurang. Oleh sebab itulah kita beribadah baik di dalam rumah maupun di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid yang tidak melebihi dari 10 orang, ketentuan-ketentuan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah kita dan maklumat dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kemuliaan di bulan Ramadan ini bisa diraih, bisa dilihat, yaitu dengan sabdanya beliau adalah anna raihata famus shaimi atyabu indallah min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih baik, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bau miski, bau kasturi, minyak wangi. Jadi itulah, coba kita berpuasa, kita berada di siang hari, maka bau mulut kita kurang sedap ketika kita berada di depan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kurang sedap ketika kita mencium bau mulut teman-teman kita ketika berpuasa. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah atyabu indallah min rihil misik, yaitu lebih harum daripada bau kasturi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala lil jannati warrabi'u, yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lil jannati ittakhizi zina. Allah berfirman terhadap surganya bahwa bersiap-siaplah, berbahagialah hamba-hambaku, hum aulia, dialah, merekalah yang akan menempati surga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan dan tadarus Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya semua yang melakukan ibadah, melakukan puasa di bulan Ramadan dengan menjaga dirinya dari segala hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Di dalam hadis ini dapat kita petik yang
Di antaranya adalah bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih harum daripada bau kasturi. Ini terjadi bagi orang-orang yang berpuasa dengan menjalankan perintah Allah, dengan melapaskan kalimat-kalimat thayyibah, mengeluarkan kalimat perkataan-perkataan yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, maka dia harus diam. Kemudian banyak terjadi saudara-saudara bahwa di bulan puasa ini banyak merusak puasanya, banyak mengurangi pahala puasanya dengan sebab dia berkata kotor dan berkata yang tidak baik. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala puasa dengan sebab dia berkata kotor. Jadi itulah, kalau dia berkata kotor, maka dia tidak akan dicium bau daripada mulutnya lebih harum daripada bau kasturi. Jadi itulah, kalau orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berkata perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, maka di sisi Allah itulah yang dikategorikan orang yang bau mulutnya lebih harum daripada bau-bau kasturi. Jadi oleh sebab itulah, saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, mari kita jaga puasa kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Mari kita sama-sama beristighfar, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita dengan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malamnya, artinya dengan melakukan solat sunnah tarawih dan solat-solat sunnah yang lain karena iman dan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita berdoa, semoga kita yang sedang berpuasa dimanapun kita berada, baik berada di rumah maupun berada di tempat-tempat yang lain, mari kita melaksanakan sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk kita meraih pahala puasa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Jazakumullah khairan katsira wa syukran katsiran ala ihtimamikum. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.